Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Pada tayangan kali ini, kami akan menceritakan kisah nyata dari pengalaman salah satu admin kami. Dari seringnya dia menjumpai hal-hal mistis, maka dibuatlah cerita ini. Bukan bermaksud menakuti, ini hanya sekedar sharing cerita belaka. Untuk lebih jelasnya, kita simak saja sosok hitam penunggu apartemen. Hong Kong 2010. Namaku Dewi. Aku berasal dari Lampung. Karena himpitan ekonomi, aku mencoba mengadukan nasib ke negeri beton Hong Kong. Di sini, aku akan menceritakan tentang pengalaman horor yang aku alami selama bekerja di rumah majikan di Hong Kong. Setelah melalui proses yang panjang dan ribet, akhirnya aku mendapatkan kontrak kerja dengan majikan di Hong Kong. Dalam kontrak, aku bekerja menjaga 2 orang anak kecil usia 8 dan 5 tahun. Singkat cerita, setelah proses semua selesai, aku pun terbang ke negeri beton. Dan proses selesai, aku pun diantar ke rumah calon majikan. Kesan pertama masuk ke rumah itu, rumah dalam keadaan berantakan, hawa pengap dan panas. Kata agensiku, mereka baru pindah dan rumah itu sudah kosong selama 4 bulan. Di sini aku mau kasih tahu sedikit. Rumah majikanku hanya punya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan ruang tamu plus ruang makan. Juga balkoni samping dan belakang. Karena tempat tinggal majikanku ini merupakan apartemen yang terletak di lantai 1. Dan aku tidur di sofa lipat di ruang tamu. Bagiku tidak masalah selama mereka memperlakukan aku dengan baik. Tak terasa 1 bulan sudah aku bekerja. Kejadian aneh pun mulai aku rasakan. Gangguan pertama pada dini hari pukul 2. Sayup-sayup, aku mendengar suara wanita menangis dan menjerit kesakitan. Sangat menyayat hati. Namun tak lama setelah itu, aku pun mendengar suara berat seorang lelaki yang tertawa terbahak-bahak di tengah tangisan wanita tersebut. Bulu kuduku seketika berdiri. Takut yang tiba-tiba muncul membayangkan apa yang terjadi. Aku pun mencoba berdoa dan beristighfar sampai aku tertidur kembali. Kejadian kedua aku alami sama di tengah malam. Entah jam berapa. Aku terbangun karena aku mendengar suara langkah kaki di ruang tamu tempat aku tidur bersama anak majikanku yang kecil. Dalam keadaan masih mengantuk, aku membuka mata. Dan aku melihat sosok seperti ibu majikanku tengah berjalan ke dapur dan menuang air. Namun setelah sekian menit aku tunggu, aku tak melihatnya ibu majikanku keluar dari dapur. Dalam keadaan masih mengantuk, aku dicekam rasa takut dan khawatir. Aku sadar bahwa itu bukan ibu majikanku. Langsung kupeluk anak majikanku dan aku berdoa dalam hati meminta perlindungannya.
Karena penasaran, keesokan harinya aku beranikan untuk bertanya pada majikanku. Dan ibu majikanku bilang bahwa dia tidak keluar kamar semalam. Di situ aku yakin bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata di sekitar apartemen tempat. Kejadian ketiga aku alami pada malam hari sekitar jam 10 malam ketika aku di rumah sendirian. Malam itu majikanku setelah makan malam mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan dan aku di rumah beres-beres. Ketika aku tengah ngepel lantai balkoni samping, tepat di depan hidungku, aku mencium aroma yang sangat wangi. Seketika bulu kudukku pun berdiri. Aku beristighfar 3 kali, baru bau itu hilang. Tak sampai di situ, rupanya dia belum menyerah. Di balkoni belakang, kembali aku mencium aroma. Tapi kali ini, bau busuk yang sangat menyengat. Aku sampai mau muntah. Bau itu terus mengikutiku sampai aku selesai mengepel lantai. Dalam hati, aku berucap, siapapun kamu, makhluk apapun kamu, jangan ganggu aku. Aku di sini hanya bekerja, menumpang mencari rezeki untuk keluargaku. Aku tidak mengganggu kamu, jadi tolong jangan ganggu aku. Lalu aku istighfar, dan bau itu pun menghilang. Setelah kejadian itu, cukup lama aku tak mendapat gangguan. Sampai pada suatu malam, jam 7 malam, aku di rumah sendirian. Aku mendengar suara bel pintu. Aku pikir mungkin majikanku bersama anak-anak pulang. Begitu aku buka pintu, sepi. Tidak ada siapapun di luar, hanya bau wangi yang tersisa. Lagi dan lagi aku berucap, jangan ganggu aku. Kita hidup di dunia berbeda. Aku tidak mengganggumu. Banyak kejadian yang selalu aku rasakan selama aku di sana. Sampai pada akhirnya aku melihat sosok itu di tangga darurat. Ketika itu aku hendak buang sampah yang terletak di dekat tangga. Tanpa sengaja mataku melihat sosok wanita berambut panjang. Pakaiannya hitam, duduk di tangga lantai 1 menuju ke lantai 2. Aku tak berpikir itu hantu atau apa. Yang ada dalam pikiranku saat itu, wanita itu siapa? Kenapa duduk di tangga malam-malam begini? Ketika mata ini melihatnya, wanita itu berjalan naik. Karena penasaran, aku pun ikuti sampai di lantai 4. Namun sosok itu tidak aku temukan. Di situ aku baru sadar ada hal yang aneh dan aku pun segera turun dengan perasaan seram. Sebenarnya masih banyak kejadian yang belum atau tidak aku tuliskan di kisah ini. Karena selama 2 tahun aku bekerja di situ, aku selalu mengalami hal-hal yang aneh. Aku cuma mau bilang, dimanapun kita tinggal, selalulah berlaku sopan. Karena mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, kita hidup berdampingan dengan mereka. Demikianlah kisah nyata yang dapat kami ceritakan kali ini. Nantikan cerita kami berikutnya. Terima kasih buat sobat semua yang telah setia menonton tayangan kami. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa klik subscribe
dan bunyikan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan untuk cerita menarik lainnya. Semuanya gratis. Sampai jumpa di cerita mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.